Selamat pagi, rekan-rekan guru hebat. Saya akan memaparkan tugas LK 3.1 menyusun best practice. Ini adalah dosen pembimbing Ibu Ika Rifkiawati, sarjana pendidikan, magister pendidikan, dan guru pamong Ibu Nina Rohmawati, sarjana pendidikan. LK 3.1 ini disusun oleh saya sendiri, Remaya, sarjana pendidikan, mahasiswa PPG LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. LK 3.1 menyusun best practice, menyusun cerita baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SDK BPK Penabur Serang, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar tematik peserta didik kelas 4, muatan pelajaran IPS dan bahasa Indonesia, materi jenis-jenis pekerjaan dan unsur cerita. Dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL di SDK BPK Penabur Serang. Penulis Remaya, sarjana pendidikan, tanggal 22 September 2022. Situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Latar belakang dari praktik pembelajaran ini adalah: pertama, rendahnya motivasi belajar peserta didik. Terlihat dari peserta didik merasa bosan, sering ngobrol di dalam kelas. Kedua, rendahnya hasil belajar peserta didik. Ketiga, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Keempat, peserta didik belum terlibat langsung dalam pembelajaran. Kelima, media, metode, dan model pembelajaran guru yang kurang menarik atau tidak inovatif. Praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena pertama, sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Kedua, praktik pembelajaran ini bisa memotivasi diri saya sendiri untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ketiga, praktik ini bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lain untuk meningkatkan kualitas dalam mengajar di kelas, sehingga kegiatan pembelajaran tidak monoton, lebih menarik, dan tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Peran dan tanggung jawab dalam praktik ini adalah: pertama, guru sebagai motivator. Guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar semangat dan aktif belajar. Kedua, guru sebagai fasilitator. Guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Ketiga, guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan. Apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Dari hasil wawancara dan observasi, tantangan yang saya hadapi dalam mencapai tujuan antara lain: pertama, guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik
melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Kedua, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik. Ketiga, pemilihan metode dan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa. Untuk menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan, saya melibatkan pertama, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan PPL. Kedua, kepala sekolah dan rekan sejawat memotivasi dan membantu pelaksanaan PPL. Ketiga, peserta didik, subjek yang diajar dalam pembelajaran. Aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi antara lain: 1. Motivasi siswa. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi peserta didik adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Contohnya, guru mengembangkan RPP dan lembar kerja atau LKPD yang berpusat pada peserta didik. Berikutnya, proses pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik. Guru menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pembelajaran yang kegiatan ini berpusat pada peserta didik dan membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan pembuatan RPP, LKPD, dan juga kreativitas merancang kegiatan-kegiatan yang membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Kedua, pemilihan media pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan media pembelajaran adalah dengan memilih media pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Guru menyiapkan dan membuat gambar-gambar dari PPT interaktif dan video cerita fabel dikolaborasikan dengan berbasis TIPEK. Proses pembuatan media ini dimulai dari mempelajari materi yang akan dibuat medianya. Kemudian, guru mencari gambar-gambar dan video cerita dari internet. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran ini antara lain buku tematik kelas 4 dan pengetahuan guru dalam membuat PowerPoint atau PPT interaktif menggunakan laptop dan jaringan internet. Pemilihan model pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Adapun model pembelajaran inovatif yang dipilih yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Proses pemilihan metode atau model ini, pertama guru mempelajari apa saja model-model pembelajaran, lalu memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan peserta didik, lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran yang terdapat pada buku tema guru dan buku tema peserta didik. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan model ini antara lain pemahaman dan kompetensi guru akan model pembelajaran PBL dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran, jaringan internet, dan buku-buku yang terkait model-model pembelajaran inovatif. Rekan-rekan guru, ini adalah dokumentasi pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas.
Refleksi dan hasil dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari 1. Penggunaan media berbasis tipek seperti slide, PPT, dan video pembelajaran sangat membantu pemahaman peserta didik akan konsep pembelajaran tematik yang diajarkan guru. Kedua, pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik terlihat dari kegiatan peserta didik saat pembelajaran. Ketiga, pemilihan model pembelajaran PBL membuat peserta didik bersemangat dan tidak cepat bosan, menumbuhkan berpikir kritis. Peserta didik terlihat dari tanggapan dan jawaban yang dilontarkan guru saat pembelajaran. Desain kegiatan yang berpusat pada peserta didik sangat meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Hasil belajar adalah hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Hal ini terbukti dari hasil belajar peserta didik, hasil analisis evaluasi pengetahuan yang tuntas 100%. Respon kepala sekolah dan teman sejawat melalui observasi terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah kualitas pembelajaran meningkat dan guru dapat membuat RPP berdasarkan sintak model pembelajaran inovatif. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran, peserta didik memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajarannya menarik, juga mudah dipahami. Hal ini dapat dilihat dari angket respon peserta didik yang diberikan setelah pembelajaran dilaksanakan. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah dibuat. Pembelajaran bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses pembelajaran mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, guru dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga dapat memotivasi, mengaktifkan peserta didik. Ketiga, guru mau bekerja keras, disiplin, dan menggunakan metode, model, media yang tepat, maka proses belajar mengajar akan berhasil. Hal ini berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Demikianlah hasil paparan LK 3.1. Terima kasih.